Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Bab, ya, ba'dul adab fil istinja, ya. Bab sebagian adab ketika istinja. Apa itu istinja? Ya, itu bersih, tercebok setelah buang air besar atau buang air kecil, ya. Di antara adab istinja, ya, yang pertama adalah alla yastanji biyamini. Ya, tidak boleh dikatakan istinja dengan tangan kanan. Antara adab ketika istinja, ya, berdasarkan hadis dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamsakanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul wa la yatamassaha minal khala biyaminihi wa la yatanaffasa fil ina'i. Kata Rasulullah, ya, janganlah kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dalam keadaan yabul, buang air kecil. Larangan dikatakan memegang, ya, zakar dengan tangan kanan. La yamassakan ahadukum zakarahu biyaminih wa huwa yabul, janganlah diantara kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika dia kencing. Tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Dan juga tidak boleh dikatakan yatanafas fil ina'i, bernafas ketika minum di gelas sambil nafas maka boleh. Maka kalau sunnah dikatakan minum baru dikatakan nafas lagi, minum nafas lagi, sunnahnya. Bukan sambil minum sambil nafas, maka tidak diperbolehkan, ya. Ya. Maka ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, ya, apakah dikatakan sahabat kalian mengatakan kepada kalian segala sesuatu hatta khara'ah, kata beliau ajal. Nahana nastaqbil, kami dilarang oleh Rasulullah istinja, dikatakan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan dilarang dikatakan kami, ya, istinja dengan tangan kanan dan juga kurang dari 3 batu. Bentar dalil tentang disunahkan, ya, ketika istinja dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh memegang farji dengan tangan kanan. Ya. La yamassu al-far biyamini. Tidak boleh memegang farji dengan tangan kanan. Pertama tadi tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Yang kedua dilarang juga memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya. La yamassakanna ahadukum dzakara biyaminih, kata Rasulullah. Ya. Artinya kurang bagus, bukan haram berdosa, ya, tapi dikatakan tidak diutamakan, makruh, ya. Kemudian disunahkan ketika habis istinja itu ayadluka yadahu bil ardi, menggosok-gosokkan tangannya ke tanah setelah istinja, ya. Atau yagsiluha bisabun wa nahwi, atau dicuci dengan sabun kalau zaman sekarang. Kalau dulu habis istinja itu dikatakan dikusapkan tangannya ke tanah untuk menghilangkan bekas-bekas kotorannya. Dari Abi Qatadah kata beliau, kata Nabi da'at al-khala ataituhu bina'in fi turin au rukwah fastanja summa masaha yadahu ala ardi. Kata Abi Hurairah, Nabi apabila beliau buang hajat, aku membawakan kepada beliau air. Beliau istinja dengan air, kemudian menggosokkan tangannya ke tanah.
Kalau sekarang bahkan cukup dengan pakai sabun atau sejenisnya ya. Begitu pula dari hadis Maimunah ya, ketika Nabi istinja ya subuh dikatakan ala farjihi fa ghassala farjahu bimshimalihi summa daraba yadahu biyadihi ardi fa ghassalaha. Kata Maimunah istri Rasulullah juga menceritakan ketika Nabi istinja ya dengan air, setelah istinja beliau menggosokkan tangan kirinya ke tanah, kemudian dicampur dengan air kembali. Di antara adab ketika buang hajat dan istinja ya. Kemudian di antaranya yes, adab ya ayam duha farajahu wa sarawilahu bil ma'i ba'dal bauli lidafil waswas ya. Dianjurkan disunahkan setelah kita istinja itu ya mencipratkan dikatakan ke farji kita dan celana kita dengan air ya. Apa hikmahnya? Untuk menghilangkan was-was ya. Hikmahnya habis kita buang air sebok ya atau bus kencing kan sebok kan, maka sunnah menyipratkan air ke farji atau ke celana ini kita ini ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan was-was ya. Kalau nggak demikian biasanya jangan-jangan bahasa ini dikatakan karena kencing gitu ya, itu was-was. Maka dengan sunnah menyipratkan ya. Apa kata Abu Ibnu Abbas? Tawaddu'a Nabi marratan fanadha farjahu. Nabi berwudu sekali-sekali kemudian beliau menyipratkan air ke farjinya ini. Ya, ke baju sarung kita atau dikatakan celana kita atau dikatakan jubah kita supaya menghilangkan was-was ya. Itu diantara sunnah setelah kita istinja sehingga tidak ada perasaan jangan-jangan ini dikatakan air kencing, enggak, tapi air cipratan tadi. Kemudian ya, bagaimana cara istinja orang yang kena penyakit terus-menerus kencing? Ya, terus-menerus kencing. Namanya kalau bahasa Arab salasul baul. Ya, seret tidak ada hentinya. Ya. Maka dikatakan ini ujian bagi kaum muslimin ya. Fa inna yastanji ya bayi tawaddu li kulli salat. Maka orang yang seperti itu diuji karena penyakit kencing terus-terusan, maka berwudu setiap kali mau sholat ya. Dan tidak midoroti dia jika pada waktu wudu dan sholat dia keluar ya. Tidak membatalkan wudu bagi dia ya. Ini bagi orang yang kena penyakit selas ya, itu bekser ya, jadi seret tidak terasa, kadang-kadang akan sedikit ya. Maka dikatakan ya dianjurkan wudhu setiap dia mau sholat dan tidak membahayakan dia, tidak membatalkan wudhu bagi dia walaupun ketika wudhu dalam sholatnya dikatakan keluar ya. Ini menurut para ulama yang rajih dikatakan ya, menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan juga yang lainnya ya, cukup dikatakan wudhunya setiap kali dia mau sholat walaupun ketika sholat dia keluar, maka tidak membatalkan wudhu bagi dia dan tidak membatalkan sholat bagi orang tersebut ya. Maka disamakan dengan orang yang kena istihadah. Wanita yang dikatakan istihadah itu kan keluar terus darahnya ya. Maka dianjurkan kata Nabi innama dzalika irqun walaysat bihaidatin. Itu penyakit tapi bukan haid. Apabila datang waktu haid tinggalkan sholat, apabila berlalu maka mandi dan berwudu kata Nabi dan sholat ya. Maka bagi yang kena penyakit salas tadi, kencing terus menerus, atau ada sebagian kaum muslimin yang kentut terus menerus, ada enggak? Pes gitu ya, sering ini. Maka dianjurkan wudhu setiap kali mau sholat. Walaupun ketika dia sholat dia keluar, maka dikatakan tidak membatalkan wudhu bagiannya penyakit. Ya. Yeah. Ada sebagian kaum muslimin yang kena penyakit ini terus dia berkali-kali wudhu. Sholat Allahu Akbar, rasa keluar, dia wudhu lagi. Yeah. Datang lagi, sholat, takbir, keluar lagi, wudhu lagi. Ini berat bagi dia. Maka Islam memudahkan bagi dia, cukup dia katakan wudhu setiap kali mau sholat, tidak mesti berkali-kali berwudhu. Yeah. Hatta ketika dikatakan sholat dia keluar angin atau keluar, maka tidak membatalkan sholat bagi dia. Yeah. Maka disamakan dengan orang yang kena penyakit istihadah ya.
maka udzur bagi orang tersebut. Allah mengadakan kemudahan, tidak mengadakan kesulitan bagi hamba-hambanya, ya. Jangankan yang tidak kena penyakit ini, ya. Jangan yang kena penyakit gitu. Yang tidak kena penyakit pun kata Nabi apa? Setan itu kata Nabi sengaja mengganggu orang yang sholat. Ya. Ketika dia duduk kata Rasulullah, maka syaitan sengaja meniup-niupkan di pantatnya itu kata Nabi. Yafus ala maq'adi yafus, ya. Yafus itu meniup-niup di pantatnya sehingga kata Rasulullah orang tersebut merasa dirinya keluar angin. Sehingga dia salatnya dikatakan ragu. Kata Nabi apa? Jangan batalkan salatnya kata Rasulullah sampai dia tercium baunya atau terdengar suaranya. Ya. Ini setan itu. Kata Nabi apa? Setan yang mengganggu salat namanya hinzab. Ya. Sementara setan yang mengganggu dikatakan wudu namanya lahwan. Ya. Kata Nabi inna lil wudu'i syaitonan yuqal law lahwan kata Nabi. Kata Nabi sungguhnya wudu itu ada setannya. Ya, namanya lahwan. Ya. Nama setan yang suka mengganggu was-wasnya wudu. Maka sebagian kaum muslimin ketika wudu dia berkali-kali dia jadi namanya al-hawal kata Rasulullah. Maka fattaku waswasaltil ma'i kata Nabi. Maka hati-hati dengan waswasnya air. Ini setan. Maka sebagian kaum muslimin ketika wudu dia kadang-kadang 1 jam dia berwudu kamar mandi itu was-was. Ya, ada seperti itu. Maka harus dilawan karena itu setan, ya. Maka bagi kaum muslimin yang kena penyakit kencing tadi atau buang angin, ya, maka dianjurkan bagi dia wudu setiap kali mau sholat dan tidak masalah, tidak membatalkan wudu dan sholat dia kalau keluar ketika wudu dan sholat dia. Kalau disamakan dengan karena istihadah, ya. Itu diantara dikatakan apa namanya adab-adab istinja, ya. Kemudian diantara qada'ul hajah, ya. Di antara pertama adalah antastiru wal bu'du 'anil nas la syama fil khala'. Ya. Jadi di antara adab qadul hajat itu jauh dari pandangan manusia tentunya. Ya. Dulu jarang WC, ya. Sekarang alhamdulillah, ya. Di mana-mana dikata ada tempat dikatakan buang air besar. Alhamdulillah. Bahkan di tol pun ada sekarang. Ada di tol dikatakan apa namanya buang atau buang. Alhamdulillah sekarang kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk sunnah, ya. Maka kata sahabat Jabir menceritakan Nabi itu kalau hendak buang air besar maka beliau pergi jauh sehingga tidak ada seorang pun yang melihat beliau buang hajat. Itu sunnahnya kalau di tempat yang terbuka. Sekarang alhamdulillah di tempat yang tertutup, ya. Bahkan jarang sekarang dikatakan apa namanya orang buang air besar dalam keadaan terang-terangan di lapangan, jarang. Insya Allah jarang, ya. Dulu mungkin kita sering, sekarang jarang, ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian juga tidak boleh dikatakan ketika buang hajat, ya, membawa barang-barang yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita buang hajat, kamar mandi. Tidak boleh kita membawa barang-barang yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Fi dzikrullah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada riwayat dikatakan ketika Nabi itu kusnya, khatamnya ada Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, tidak mungkin maka beliau pun kusnya itu dikatakan di dalam. Jadi jadi dibalik kalau masuk kamar mandi, khola itu dibalik kusnya itu. Ya bukan di di luar. Kalau memang tidak memungkinkan. Bahkan kata Imam Malik, ya, soal sekarang banyak uang ada lafaz Allah. Uang Arab kan adalah ilaha illallah kan. Bagaimana kamar mandi? Maka tidak, karena di kantong bukan ditampakkan, maka tidak terlarang. Bahkan dari Anas menceritakan Nabi apabila masuk kamar mandi maka beliau melepaskan khotimnya. Tapi ada yang mungkar, ya. Yang saya dikatakan Nabi itu dibalik kusnya itu. Dan sekarang masalahnya bukan kus, bukan head, tapi kaos kadang-kadang. Kaos berlafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kan?
kaos-kaos yang berlafazkan lafaz Allah, baju-baju, maka tidak boleh buang air besar, buang air kecil tidak diperbolehkan, dia dilepas ya. Kemudian tasmiyatu wal isti'adah inda dukhul, mengucapkan tasmiyah bismillah dan isti'adah ketika masuk khala. Kata Nabi apa? Satrun ma bainal jinni wa urati bani adam idza dakhala yaqul bismillah. Yang menghalangi pandangan jin, kata Nabi, terhadap auratnya manusia, anak Adam, apabila memasuki kamar mandi adalah mengucapkan bismillah. Ya. Artinya kalau kita baca bismillah maka setan tidak bisa melihat aurat kita. Summa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena khala itu merupakan tempatnya jin. Ya, khubus wal khaba'is. Khubus setan laki-laki, khaba'is setan perempuan, maka tempatnya jin di kamar mandi itu. Maka dilarang dikatakan berlama-lama anak-anak di kamar mandi. Ya. Orang was-was itu biasanya kamar mandi berjam-jam itu. Ya, ada di antara kaum muslimin ya, karena penyakit was-was berjam-jam di kamar mandi. 2 jam, sejam ya. Dia was-was terus. Ini menggangguan setan. Ini namanya lahwan tadi ya. Disunahkan juga ketika masuk kamar mandi kaki kiri dulu ya. Dan keluar kaki kadang sunnah. Ya. Sunnah mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru masuk kamar mandi dengan kaki sebelah kiri. Kemudian kaki sebelah kanan itu keluarnya. Itu sunnahnya dengan mengucapkan gufranak. Ya. Dan tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya. Kata Nabi, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblah wala tadbiruha walakin syariqu aw gharibu. Apabila kalian, kata Nabi, buang hajat, maka jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Bagi penduduk Madinah. Ya. Tapi kalau kita jangan menghadap ke timur dan ke barat, tapi adalah ke utara atau selatan. Negeri kita, ya. Bukan negeri Madinah. Maka di Madinah kata Nabi, walakin syariqu aw gharib, tetap menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini bagi penduduk Madinah. Bagi penduduk Indonesia maka ke utara ataupun ke selatan, tidak boleh ke timur ataupun ke barat. Karena barat merupakan kiblat kaum muslimin dia. Maka kata Abu Ayyub, kami dapat di Syam marahid WC-WC menghadap ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah di Syam itu. Maka kami pun ketika buang air besar berpaling dari Ka'bah dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada riwayat ya tentang hadis juga sahih hadis ini tentang Nabi pernah buang hajah, kata Ibnu Umar, di dalam bangunan membelakangi dikatakan kiblah. Ya. Maka istilah para ulama hukum buang hajat ya, di bangunan dan di tempat terbuka. Ya. Ada beberapa pendapat, ada 4 pendapat tentang hukum buang hajat ya, menghadap kiblat. Yang pertama adalah larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat baik secara mutlak. Ya. Dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat secara mutlak. Baik dikatakan di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ini pendapat madhab Abu Hanifah, madhab Ahmad, Ibnu Hazm, dan juga yang lainnya. Ya. Dari kalangan sahabat Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Di antara pendapat yang pertama, tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau belakangannya, baik dikatakan di dalam bangunan atau di luar bangunan. Baik tertutup atau tidak tertutup, terbuka. Ini pendapat yang pertama. Ya. Yang kedua dikatakan ya, larangan ya, khusus apabila di sahra, di padang, di tempat terbuka. Ya. Dunal bina, tapi kalau dibangun maka boleh. Ini pendapat yang kedua.
Ini qala Malik wa Syafi'i wa sahhu ar-riwayatain min Ahmad wal Ishaq. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar tadi ya. Yang ketiga pendapat dikatakan juju istibdaru faqat dunal istidbar. Boleh dikatakan membelakangi namun tidak boleh menghadap. Ya. Kalau membelakangi boleh. Kalau menghadap tidak boleh. Ini pendapat yang ketiga ya. Baik di bangunan atau di luar bangunan. Pendapat yang ketiga ya. Yang pertama tadi ya tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang hajat, baik menghadap ataupun membelakangi mutlak, baik di bangunan atau di luar bangunan. Ini kalau yang pertama ya. Yang kedua ya dikatakan tidak boleh khusus di tempat yang terbuka menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Artinya kalau di bangunan kata mereka boleh, kan begitu. Ya. Yang ketiga boleh ya membelakangi saja, namun tidak boleh menghadap. Ini pendapat yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan boleh menghadap dan membelakangi secara mutlak. Ini khilaf para ulama. Hukum buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat, ada 4 pendapat. Dan yang rajih adalah kata ulama wal qaulu ar-rajih adalah pendapat yang pertama. Wa tahrimu mutlaqan. Ya. La'al al-qaul awal huwa tahrimu mutlaqan aqwa dalilan. Dalil yang kuat dalilnya ada pendapat yang pertama. Awas. Yang kuat dalilnya kata para ulama adalah la'ala al-qaul awal huwa tahrimul mutlaqan wa huwa aqwal ya al-aqwa dalilan wal ahwat amalan. Lebih kuat dan lebih kehati-hatian. Maka kita kalau bangun WC jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Itu lebih aqwa, lebih kuat dan lebih dikatakan lebih kehati-hatian ya, mengenai hukum menghadap kiblat atau belakang kiblat ketika buang hajat ya. Dan juga tidak boleh ketika buang hajat berbicara kecuali ada udzur, ada hajat, ada keperluan ya. Lagi buang hajat kita ada nyari-nyari kunci ya, nanya kunci boleh menghabarkan gitu ya. Pasti tidak boleh jawab salam tidak yang lainnya ya, ketika buang hajat ya. Dan tidak boleh juga katakan menjauhi tempat-tempat ya tempat berteduhnya manusia. Kata Nabi ittaqul mala'in. Jauhilah tempat-tempat orang melaknat. Jauhi tempat-tempat orang melaknat. Kalau mala'anan ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? 2 tempat yang orang melaknat itu kata Nabi alladzi yatahatta fi tariqin nas au fi dilihim. Yaitu buang hajat di jalan-jalan orang banyak dan di tempat berteduh mereka. Yeah. Coba kira-kira Bapak ada halte di situ, ada orang kencing di situ, bau kencing, apa yang kita ucapkan? Yeah. Pasti akan kata-kata yang tidak baik kan. Ya. Maka kata Nabi ittaqu al-la'anain. La'anain jauhi tempat 2 orang melaknat. Ya. Kurang ajar lah apalah, kurang adab pasti itu kan. Ini namanya laknat. Ya. Tidak ada doa yang baik. Tidak semoga Allah berkahi orang yang enggak ada itu. Ada enggak kira-kira ada doa kencing di halte? Ada doakan semoga orang berikan hidayah, enggak ada. Berarti melaknat orang tersebut ya. Ya, makanya kata Nabi jauhlah tempat-tempat orang-orang melaknat. Ya. Dan tidak boleh juga kencing, ya, dibuang di air yang tidak mengalir. Ya. Itinabul bau tabawul filma ar-raqid alladzi la yajri yang tidak mengalir maka tidak diperbolehkan. Karena kata Nabi dari Jabir, nahan Nabi ayyabula filma ar-raqid. Nabi melarang kencing di air yang tidak mengalir. Ya. Walaupun dikatakan ya sekarang ya kamar seperti hati-hati juga kalau berenang walaupun banyak airnya, tapi berapa orang yang kencing di situ? Ya, ratusan orang, mungkin ribuan orang, ya kan? Walaupun renang kan banyak airnya, tapi yang mandi berapa orang? Yang kencing berapa orang di situ? Ya, ada kalau mau renang mau kencing mentas, ada nggak? Hah? Nggak ada. Pasti kencing di air. Yeah. 1000 orang yang renang, 1000 orang yang
kencing di situ. Jangan dikira dikatakan Ahmad gitu ya. Maka karena tidak mengalir tadi, Nabi melarang kencing di air yang tidak mengalir ya. Kemudian tadi dikatakan ada adab ketika buang hajat ya. Dan tadi mengucapkan ghufranak atau ghufranak, ya Allah ampunilah, aku mohon ampunanmu. Ya, lihat, habis buang hajat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpentingnya terus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, hatta kita habis buang hajat istighfar. Ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Apalagi berbuat salah habis buang hajat, ya, tetap suruh minta ampun kepada Allah. Habis sholat juga minta ampun kepada Allah, istighfar. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Kata ulama adalah ketika sholat kita kadang-kadang was-was, kadang-kadang lupa. Maka suruh istighfar setelah sholat. Ya. Maka ada kata Imam At-Tabi'in Hasan Basri menjelaskan ya, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, ya, di tempat makan kalian, di jalan-jalan kalian, tempat majelis kalian, dimanapun banyak istighfar. Ini kata beliau. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kapan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya. Kemudian mengenai hal yajudu arli rajuli ayyabula qaiman, apakah boleh bagi laki-laki kencing berdiri? Ya. Boleh tidak kencing berdiri? Ada 5 hadis yang menjelaskan masalah ini. Ada 5 hadis yang membahas mengenai kencing, hukum kencing berdiri. Yang 3 sahih, yang 2 dhaif. Hadis khusus yang membahas masalah kencing berdiri ini. Ada 5 hadis. Ya. Hadal hadbab ya khamsatu ahadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satu sahih, yang 3 sahih, yang 2 dikatakan dhaif. Ya. Dan semuanya dikatakan hikayah, cerita tentang kencingnya Rasulullah dan perkataan Nabi ya. Yang pertama, hadis yang pertama dikatakan yang 5 tadi ya. Kata Aisyah, "Man haddatsakum anna nabiyya kana yabulu qaiban fala tusaddiquhu. Maka yabulu ila qa'idan." Barang siapa yang menceritakan kepada kalian, menghabarkan kepada kalian bahwa Nabi kencing berdiri, maka jangan dipercaya dia. Nabi tidak pernah kencing sedang keadaan jongkok. Hadis sahih, ya. Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini hadis yang pertama yang mengenai kencing berdiri ya. Kata Aisyah, barang siapa yang bicara kepada kalian, menghabarkan kepada kalian dia bahwa Nabi kencing berdiri, jangan dipercaya. Fala tusaddiqu, kata Aisyah. Maka Nabi yabul ila qa'idan. Nabi enggak pernah kencing dalam keadaan jongkok. Hadis yang pertama, ya. Yang kedua dikatakan dari Hudzaifah, ya, dia menceritakan Nabi sampai ke basatatil qaum, ya, itu kebun kurma suatu kaum. Maka Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Aku pun dikatakan menjauh dari faqaidni, katanya mendekatlah. Pada nautu hatta qumtu an qubbataihi. Itawadda wa masa ala khuffaihi. Ya. Ini dikatakan apa namanya? Dalil kencing berdiri juga sahih. Jadi kata Hudzaifah, Nabi berhenti di kebun suatu kaum dan beliau kencing dalam keadaan berdiri. Ya, dalilnya hadis sahih. Akhrajahu dikatakan apa namanya? Bukhari dan juga Muslim. Kalau Aisyah mengatakan jangan dipercaya. Ya. Semuanya menyampaikan apa yang mereka lihat. Ya kan? Aisyah menyatakan ya, barang siapa yang berbicara kepada kalian bahwa Nabi kencing berdiri, maka jangan dipercaya. Nabi gak pernah kencing dalam keadaan jongkok. Ia menyampaikan apa yang dia lihat. Paham? Hudzaifah juga menyampaikan apa yang dia lihat. Ya, ketika dia bersama Rasulullah di kebun suatu kaum, Nabi kencing berdiri. Sahih Bukhari Muslim. Jadi sahih ya. Yang ketiga dikatakan hadis dari Abdurrahman ya bin Hasanah. Dia berkata, "Kharajala alaihi wasallam fi yadihi kayatid daqah fa wada'aha tsumma jalasa khalfana fabalak ilaiha." Ya. Ini apa namanya juga dikatakan ketika itu dikatakan duduk ya. Duduk ketika itu. Kemudian dia kencing di belakangnya.
Ya. Juga hadis sahih ya. Yang ketiga tentang kencing ini dari Umar bin Khattab, dia berkata, Nabi melihat saya kencing berdiri. Ra'ani Rasulullah SAW abulu qaiman, kata Umar. Nabi melihat saya aku lagi kencing berdiri. Maka kata Nabi kepada Umar, ya Umar, la tabul qaiman, janganlah kamu kencing berdiri, kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar fama bultu qaiman, semenjak itu aku tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Tetapi hadis-hadis yang dhaif. Ya. Hadis yang menjelaskan ketika Nabi melihat Umar bin Khattab kencing berdiri, kata Nabi, ya Umar, la tabul qaiman, jangan kamu kencing berdiri. Kata Umar, semenjak itu aku tidak pernah kencing dalam keadaan jongkok, kepada berdiri lagi. Hadis ini hadis yang dhaif. Ya, yang dhaif. Akhirnya Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya kata hadis dhaif Imam Tirmidzi ya. Kemudian yang kelima dikata dalil tentang kata Nabi tiga, ya, termasuk dikatakan jafa, bangkai. Ya. Dikatakan sebagai bangkai. Pertama, seorang kencing berdiri. Yang kedua, seorang mengusap wajahnya sebelum selesai sholat. Yang ketiga, ya, meniup-niup di tempat sujud. Juga hadis yang mungkar. Ya. Hadis yang menjelaskan, ya, tiga dikategorikan sebagai bangkai, jafaun, ya, atau kebodohan, bangkai, ya, itu jafa. Pertama adalah kencing berdiri, ya, kemudian mengusap wajahnya sebelum selesai sholat, atau meniup-niup dikatakan tempat sujudnya. Tapi hadis yang mungkar. Ya, hadis yang dikatakan mungkar. Kata para ulama, hadis tentang kencing Nabi itu ada 5 hadis. 3-nya sahih, yang 2 dikatakan dhaif. Ya, yang dhaif yang mana? Umar, dan yang dikatakan minal jafai. 3 terkait minal jafa, di hadisnya dikatakan mungkar ya. Maka sehingga dikatakan dengan hadis tadi para ulama ikhtilaf tentang hukum kencing berdiri. Ada 3 pendapat tentang hukum kencing berdiri ya. Yang pertama yakrahu, ya, min ghairi udhrin, makruh tanpa udur. Ya. Ini pendapat yang pertama, ya. Hukumnya makruh kencing berdiri tanpa adanya udur. Ini pendapat siapa? Aisyah, Ibnu Mas'ud, ya, Umar, dan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, Syabi, Ibnu Uyainah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Ya. Jadi makruh tanpa adanya udur. Pendapat dikatakan yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua dikatakan anau jaizun mutlak, boleh secara mutlak. Pendapat siapa ini? Pendapat Umar bin Khattab, ya, Ali, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Udzaifah, dan pendapat madhab Hanabilah. Boleh secara mutlak ya. Yang ketiga, anna idza kana fi mawdi'in rahwin, ya, la yaruddu al-baul alai jaid wa ila mana. Jika kencing di tempat yang dikatakan mungkin yang keras ya, tempat yang keras, kita berdiri keras gitu ya, maka dikatakan tidak boleh. Khawatir berbalik. Ya, coba kita kencing di tembok. Ya. Wastafel itu keras kan? Maka itu hati-hati itu. Kalau kita kencing di di rest area, di masjid-masjid yang ini, maka kalau kencing itu hati berbalik. Maka hati-hati itu. Ya. Maka ulama menjelaskan ya kalau tempat yang keras ya maka tidak boleh, tapi kalau tidak maka boleh. Ini pendapat yang ketiga ya. Wa qultu, kata Abu Malik menjelaskan ya, warajih anu la karahata fil baul qaiman, tidak makruh, boleh. Ya. La karahata fil baul qaiman madama ya'man irtadda al baul alaihi. Boleh kencing berdiri selama tidak dikhawatirkan kembali cipratan ke diri kita. Itu pendapat yang rajih. Ya. Kata Abu Malik ya. Ini mengenai hukum kencing dalam keadaan berdiri ya. Itu pendapat yang kuat ya. Apa alasannya? Ya. Pertama, anna lam yasih syai'un dari Nabi fi nahi an dalik.
Alasannya adalah karena tidak ada hadis yang sahih Nabi melarang itu. Ya. Semuanya Aisyah mengatakan bukan larangan. Aisyah menyampaikan, ya, jangan dipercaya jika ada orang berkata Nabi kencing berdiri. Aku tidak pernah melihat Nabi kencing itu dalam keadaan jongkok. Itu melihat apa yang dia lihat. Ya. Sementara Hudzaifah menyampaikan apa yang dia lihat. Apa yang dia Hudzaifah kencing dalam keadaan berdiri. Dan Aisyah, kata para ulama, tidak senantiasa menemani Rasulullah. Ya. Maka tidak ada hadis, ya, satu pun yang sahih bahwa Nabi melarang kencing berdiri. Maka dikatakan boleh selama tidak dikhawatir nyiprat ke pakai ataupun ke badan kita. Ini pendapat yang rajih, ya. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa Nabi kencing duduk tidak menafikan bolehnya kencing qaiman. Ya. Hadis yang menjelaskan bahwa kencing Nabi kencing duduk tidak menafikan bolehnya kencing dalam keadaan qaiman. Ya. Kenapa? Karena ada dalil yang sahih Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Hudzaifah tadi, ya, sahabatnya. Ya. Maka kata para ulama, anna nahya Aisyah li baulin Nabi qaiman mabniun ala ilmiha bi fi'lihi min baitihi fala yanfa ma waqa min al baul qaiman kharijuhu. Maka kata para ulama, ya, Aisyah itu yang menafikan Nabi kencing berdiri itu sepengetahuan Aisyah. Sepengetahuan Aisyah, Nabi itu enggak pernah kencing dalam keadaan berdiri kecuali jongkok. Sepengetahuan Aisyah. Ya, di mana? Di rumahnya. Falayan fama, dan tidak menafikan yang terjadi ketika berdiri di luar rumah. Di dalam rumah Nabi nggak pernah kencing dalam keadaan jongkok. Sementara di luar rumah Aisyah tidak senantiasa menemani Rasulullah. Ya, maka dua hadisnya sahih. Ya, Aisyah mengatakan demikian, menafikan tidak pernah. Sementara Hudzaifah melihat Nabi kencing berdiri yang dia lihat. Maka dikatakan, itulah dalil dikatakan, ya, pendapat yang rajih, ya, tidak makruh, ya, fil bauli qaiman madama ya'man irtada baul alaihi, ya. Tidak apa-apa kencing dalam keadaan berdiri selama tidak dikhawatirkan aman dari cipratannya ke badan ataupun ke pakaian kita. Ini pendapat yang kuat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mengenai dikatakan apa namanya hukum kencing, ya. Ya, kita apa yang kita lakukan? Ya, kadang kencing berdiri, kadang-kadang juga kita kencing jongkok. Jadi jangan merasa, kadang-kadang ada sebagian merasa kaku ketika kencing di festival di rest area. Yang dimasalahkan itu kalau khawatir cipratan ini, ya, bukan berdirinya, ya. Ya. Kadang-kadang orang dikatakan apa namanya ngebela-belain, dikatakan kurang adab, enggak. Ya. Apalagi ada festival kan, tertutup kan, ada apa namanya, ada penghalang kan, maka nggak masalah, ya, nggak terlarang. Ya. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu, ya. Maka Nabi kalau kecil dikatakan di kebun kurma, apa namanya di kebun, apa namanya terhalang dengan pohon-pohon. Kalau sekarang kan di bangunan ada penghalangnya, ya. Maka tidak boleh merasa, wah, nggak, kau udah ngaji kok kencingnya berdiri, kencingnya gitu kan, nggak boleh ada perasaan seperti itu. Bersujud kepada sama kaum muslimin, ya. Nah, kita lihat hukumnya, ya. Karena tidak menghilangkan adab, enggak dikatakan tidak beradab, kok kencing kok udah ngaji kencingnya berdiri, dianggap tidak beradab, itu enggak boleh. Ya. Karena hukum mengatakan tidak masalah. Ya. Dalilnya Nabi melakukan demikian. Ya. Mungkin kalau beradab, Nabi lebih beradab daripada kita, ya. Nah, Nabi melakukan demikian. Bahkan sepakat para ulama pendapat yang rajih dikatakan apapun, alat apapun, ya, yang bisa menghilangkan najis maka boleh, tidak harus air. Menghilangkan najis itu tidak harus dengan air. Apapun yang bisa menghilangkan maka boleh. Apakah air, tisu, batu, ya, ataupun daun-daun kalau zaman dulu, maka tidak terlarang. Ya.
Bahkan istijmar itu dengan batu. Cuma dikatakan kata Nabi tidak boleh kurang dari 3 batu kalau istijmar. Batu menghilangkan, habis buang apa batu itu? Ya, buang air besar. Dengan batu, bukan dengan air. Walaupun utamanya kata para ulama itu menawi utamanya batu dengan air itu lebih afdol lagi. Lebih utama lagi. Kalau tidak sah sudah cukup. Apakah dengan atau dengan batu? Kalau kita sekarang bisa dengan tisu, ya bahkan mungkin di hotel-hotel itu dengan tisu, maka udah tercukupi. Tapi kalau dia dengan tisu dengan air maka itu lebih utama lagi. Maka kata ulama ya menghilangkan najis tidak mutlak harus dengan air. Dengan apa saja alat pembersih mungkin bisa gitu ya, disemprot langsung hilang maka nggak terlarang. Buktinya apa ya? Ketika dikatakan pakaian wanita yang kena najis, kata pembersihnya adalah sentuhan berikutnya. Ya. Sandal seorang sepatu kena najis cukup dikosidkan sebagai pensucinya. Dalilnya. Ya. Pendapat yang roji dikatakan menghilangkan najis tidak harus dengan air, boleh dengan apa saja. Yang penting menghilangkan zatnya. Itu kalau najis ya. Beda dengan hadas. Kalau hadas harus dengan air atau dengan debu. Hadas akbar, hadas kecil, enggak ada air maka dengan tayamum. Ya, enggak boleh dengan selain 2 perkara ini. Tapi kalau najis boleh dengan selain air. Kalau hadas wajib dengan air atau dengan tayamum. Bedakan hadas dengan hadis. Hadas dengan najis itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kita lihat alhamdulillah sudah 12. Nah.